Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febri Jaya, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan membuat suatu penjelasan tentang taubat, istiqomah, taat, dan ikhlas sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah teknologi pendidikan yang dimana diampu oleh Ibu Vika. Saya akan di sini akan menjelaskan tentang taubat, ikhlas, taat, dan istiqomah, yang dimana materi ini terletak di kelas 7 semester ganjil. Oke. Pertama saya akan membahasakan tentang taubat. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu maksud dari taubat. Nah, ini taubat, pengertian taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi ini pengertian taubat artinya kembali ke jalan yang benar dari yang dimana sebelumnya kita melakukan jalan yang salah. Sebagai contoh, kita sebelumnya melakukan perbuatan mabok-mabokan. Mabok-mabokan ini merupakan perbuatan yang salah, artinya perbuatan yang melenceng dari ajaran agama. Lalu ketika di dalam hati kita keinginan untuk kembali, untuk tidak melakukan mabok-mabokan dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan itu, nah itu namanya taubat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ibni Adam khata'un. Setiap makhluk, setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa. Setiap siapapun, baik pemerintah, baik pejabat, baik siswa, mahasiswa, dosen, dan segalanya yang berkaitan dengan anak Adam, artinya manusia, pasti memiliki dosa. Maka Rasulullah bilang lagi, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, dia adalah orang yang bertaubat. Maka ketika kita melakukan dosa, maka kalau mau digolongkan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah dengan bertaubat. Selanjutnya, taubat ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap manusia. Jadi ada dua, taubat ini dibagi menjadi dua. Taubat dosanya kepada Allah dan taubat dosanya kepada manusia. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang yang namanya taubat dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti gambar yang ini. Gambar habis mabok. Nah, mabok ini, minuman keras ini itu dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya bermain judi. Nah, bermain judi ini juga dosanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi yang tadi adalah yang mabuk dan bermain judi, ini merupakan dosa yang bergantung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada dosa yang bergantung bersangkutan dengan manusia. Salah satunya sebagaimana yang digambar ini, saling mencaci, saling memaki antar manusia, itu termasuk dosa yang bersangkutan kepada manusia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang keduanya adalah dosa ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah mengomongi kejelekan seseorang yang dimana orang tersebut yang diomongi tidak suka kalau perilakunya itu tersebut diomongin. Misalkan si Rani dengan si Syafa ngomongin kejelekan si Dinar. Dinar itu suka malas, Dinar itu bau mulutnya, Dinar itu bau hidungnya. Nah, Dinar yang gak suka diomongin seperti itu, nah itu akan menjadi ghibah. Artinya mengomongi, mengungkit kejelekan orang di belakang orang tersebut. Itu termasuk dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah, lalu bagaimana syarat-syarat tobat
supaya tobat kita ini bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya tobat ini bisa dibagi dua, artinya tobat dari dosa kepada Allah dan tobat terhadap manusia, dosa yang bersangkutan dengan manusia, maka juga cara-caranya juga ada dua. Yang pertama, gimana cara taubat yang dosanya itu menyangkut kepada Allah, kayak kita mabuk. Nah, gimana cara taubat yang pertama? Meninggalkan perilaku tersebut. Misalkan kita dosanya mabuk. Nah, maka kalau kita mau tobatnya diterima, maka tinggalin mabuk tersebut. Artinya nggak meminum minuman khamar. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan, menyesali, ya Allah, kenapa saya mabok-mabokan padahal nggak ada untungnya, menghabisin duit. Nah itu, ketika udah meninggalkan minuman keras itu menyesalin dalam dirinya, nyesel, benar-benar nyesel, saya melakukan perbuatan yang salah. Yang ketiga, berniat tidak melakukan lagi salahnya. Artinya ketika kita udah nyesel dan nggak mau lagi ngelakuin minuman keras, artinya kita nggak mau lagi minum minuman keras. Nah itu syaratnya supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tobat yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tobat yang bersangkutan dengan manusia itu sama aja syaratnya, cuman ada tambahan. Yang pertama, tambahnya apa? Membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Sama, syaratnya sama tobat yang bersangkutan dengan Allah, tapi tambahan untuk tobat yang bersangkutan dengan manusia itu tambahnya membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. Misalkan kita menggibahi seseorang, itu kan bersangkutan dengan manusia. Maka ketika kita ingin tobat kita diterima, yang pertama kita nyeselin perbuatan gibah itu dosa. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, saya udah menggibahin orang. Saya menyesal ya Allah. Yang kedua, tinggalin perbuatan tersebut. Artinya kita berusaha dalam hati untuk nggak mau melaksanakan ghibah, nggak mau ngomongin orang dari belakang. Yang ketiga, berusaha untuk tidak melakukan ghibah lagi. Dan yang keempat, artinya membebaskan diri dari manusia yang dizolimi. Misalkan tadi kita menzolimin dengan non harta, artinya membicarakan kejelekan orang tersebut. Nah, kita harus meminta maaf ke orang tersebut. Maafin saya ya, kemarin saya udah ngomongin kamu dari belakang, maafin saya. Terus kalau misalkan harta, contohnya kayak para pejabat yang korupsi, nah maka pejabat tersebut harus minta maaf dan harus mengembalikan harta-harta yang dikorupsi. Nah itu. Selanjutnya, perilaku membisarkan diri agar selalu bertobat. Yang pertama, merasa tidak suka ketika orang lain berbuat dosa. Itu, kita nggak harus merasa diri kita ketika teman kita melakukan perbuatan mabuk, kita merasa nih, gue nggak suka perbuatan mabuk. Terus tidak memandang remeh dosa kecil. Jangan memandang remeh sedikit pun dosa kecil. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Dan insya Allah ketika tiga ini kita lakukan, maka kita akan terbiasa untuk bertobat. Selanjutnya, taat. Apa sih makna taat itu? Nah, taat adalah bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ketika kalian tunduk patuh terhadap aturan, maka kalian akan dianggap taat. Ketika di jalan raya, kamu ketika ada lampu merah berhenti, terus ada rambu-rambu jangan berhenti di sini kamu laksanakan, maka kamu digolongkan taat terhadap lalu lintas. Begitu juga ketika kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah, berarti kamu digolongkan sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, qul atiullah rasul, qul, katakan Nabi Muhammad, taatina Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka kalau engkau menyimpang, artinya nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya digolongkan bahwasanya orang yang nggak taat sama Allah dan Rasulullah, dia digolongkan orang-orang yang kafir. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku taat. Nah, yang pertama ini, seseorang bermain bulu tangkis. Walaupun gerah bermain bulu tangkis, tapi tetap dia
memakai kerudung sebagai taat untuk menutup aurat. Yang selanjutnya, ada suatu pemain sepak bola walaupun dalam keadaan di bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan dia bertanding, dia tetap melaksanakan puasa sebagai kewajiban orang muslim di bulan Ramadan. Nah, cara membiasakan diri untuk taat seperti apa? Yang pertama, semaksimal mungkin agar menjauhi larangan Allah. Yang kedua, selalu mengikuti peraturan baik diperhatikan maupun tidak. Yang selanjutnya, mempersiapkan diri untuk selalu menunggu waktu sholat. Itu caranya. Yang selanjutnya, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya istiqomah ini selalu mengikuti jalan yang lurus, artinya langgeng, gak melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqomah artinya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgau innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Nabi Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dalil dari istiqomah. Cara agar selalu istiqomah gimana? Caranya, ada caranya. Hal yang pertama, meluruskan niat. Ya, niat kita harus benar-benar ketika melakukan kebaikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, sedekah, sholat untuk niatnya karena Allah, maka walaupun gak dilihat sama orang, dia akan terus melakukan. Yang kedua, memahami makna syahadat. Kita harus paham makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu apa? Lalu selanjutnya, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Dan yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang selanjutnya adalah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah niat mengharapkan ridho Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kesimpulannya ikhlas ini adalah merelakan perbuatan kita bukan untuk dianggap atau pengen dipuji oleh orang lain, tapi untuk dipuji dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian balasan dari manusia. Selanjutnya, nah ini dalil tentang ikhlas. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Thanks for watching guys. Terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang istiqomah, penjelasan